Persahabatan bisa diartikan sebagai sekumpulan teman yang terlibat dalam kebersamaan, saling mendukung dalam kesenangan maupun kesedihan. Seorang akan rela balas dendam demi temannya karena mendapatkan perlakuan kejam di saat sedang tawuran antar sekolah. Film ini berjudul For King 2. Cerita diawali dengan perkumpulan anak sekolah teknik dengan nama Geng Kanok. Mereka berempat selalu menghabiskan waktu bersama-sama. Geng Kanok diketuai oleh seorang yang bernama Beng. Malam itu mereka merasa butuh sesuatu yang seru, yang tidak lain adalah tawuran. หาเรื่องหนุกๆทำกันดีกว่าวะจัดไปได้บ้างไอ้หมึงนี่แม่ง Sekolah teknik lain dengan nama Buronapon atau BU dalam perjalanan sebuah bis. Mereka bersiap-siap pada pemberhentian selanjutnya, karena geng Kanok sudah bersiap menanti mereka untuk tawuran. Golok dan pistol adalah senjata yang mereka gunakan untuk tawuran. Salah satu anggota dari geng Kanok bernama Meng melarikan diri ke gang pemukiman karena kepalanya terluka. Meng meminta pertolongan kepada seorang warga untuk bersembunyi. Orang itu berperilaku baik, bahkan bersedia mengambilkan minum untuk Meng. Namun ternyata orang yang bernama Yat tersebut adalah preman. Dengan kegilaannya, Yat justru menggolok dan menyiksa Meng. Tidak hanya itu, Yat juga memotong tangannya Meng. Berlagak seperti Ronaldo, Yat menendang tangannya Meng hingga terputus. Dari kejadian tersebut, Meng dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya kritis. Beng dan anggotanya menganggap bahwa ini adalah perbuatan dari anak-anak geng BU. Bibi Ma, yaitu salah satu petugas di sekolah mereka, mengingatkan Beng dan yang lainnya untuk lebih fokus ke studinya dan menyuruh mereka untuk meninggalkan kehidupan kacaunya. Kejadian itu juga terdengar oleh kepala sekolah dari geng BU. Kepala sekolah akan menghukum murid-muridnya karena berbuat masalah. Kepala sekolah menganggap mereka telah menggolok anak sekolah lain. Dengan perbuatan itu mereka bisa saja mendapatkan tuntutan percobaan pembunuhan. Tetapi wali kelasnya membela dan meyakinkan kepala sekolah bahwa anak-anaknya tidak melakukannya. Sebenarnya wali kelasnya juga sudah capek dengan mereka karena mereka sudah 2 kali masuk persidangan remaja, di mana jika 3 kali maka mereka akan masuk penjara. Mereka kembali menegaskan bahwa bukanlah mereka pelakunya, tetapi semua bukti menjurus kepada mereka karena mereka ada di TKP. ไปขอโทษคนที่พวกมึงทำเมื่อคืนดีกว่าไหมฮะ พวกผมไม่ได้ทำจริงๆนะครับป๋า แล้วใครมันทำวะ Beng dan anggotanya bersiap untuk balas dendam kepada geng BU. Mereka mendatangi sebuah mall tempat markas geng BU. Beng menyuruh seorang cewek masuk ke mall terlebih dahulu dengan membawa golok di tasnya. Karena jika anak sekolah yang membawa golok, sudah pasti tidak akan ada yang lolos pemeriksaan oleh Sapam di saat masuk ke mall. Mereka pun menelusuri semua isi mall. Tetapi mereka tidak menemukan geng BU. Yang mereka temukan hanya perkumpulan dari anak-anak geng COL. Awalnya Beng tidak ingin ada urusan dengan geng Chol karena tujuan mereka adalah geng BU. Tetapi salah satu anak dari geng Chol memprovokasi dan akhirnya terjadilah tawuran di dalam mall. พูดพวกมึงเหี้ยอะไรเยอะแยะกันเมื่อเช้าเนี่ยมึงแปรงฟันแล้วอ่ะกันหนก Misi geng Kanok untuk balas dendam pun tidak berhasil. Ketika pulang ke rumah, Beng bertemu dengan Yat, yang mana ternyata Beng dan Yat sudah saling mengenal. Mereka adalah teman masa kecil, tetapi hubungan mereka berdua tidak baik-baik saja. เฮ้ยบางอย่างนี้ก็เพื่อนกูด้วยดิวะฮะ Yat sendiri adalah bandar narkoboy. Yat mencoba menjual kepada temannya Beng yang bernama Nui. Nui tertarik karena mendapatkan diskon dari Yat. Namun hal itu memicu pertengkaran antara Beng dengan Nui karena Beng selalu melarang teman-temannya untuk mengonsumsi narkoboy. Meskipun Yat adalah preman dan bandar narkoboy, ternyata kegilaannya tersebut berubah total ketika sedang di rumah. Yat menjadi anak baik dan berbakti untuk menjaga kakeknya yang lumpuh. โอ้ไม่ เอามะเขือด้วยมะเขือด้วย ร้านแกปิดอ่ะจะกินเองอ่ะ Di sisi lain, Ake, Rock, dan Kei dari anak geng BU.
merasa bahwa geng Kanok masih mencari mereka. Bahkan dalam acara konser musik nanti, Rock menganggap akan ada tawuran. Ake tidak ingin pergi ke konser tersebut karena Ake memikirkan ibunya jika hal yang tidak terduga akan terjadi kepada dirinya. กันหนกแม่งกะใส่ใหญ่พวกเราแน่ เฮียกูไม่ได้คิดมากไอ้เฮียกูเห็นกันหน้าแม่ Yat sendiri juga mempunyai bos dalam dunia narkoboy. Ternyata bosnya sudah mengetahui bahwa Yat telah menebas anak sekolahan. Bosnya meminta Yat untuk tidak berbuat onar selain dari perintahnya, karena itu bisa merusak bisnisnya. Dan ternyata ulah Yat seperti itu bukanlah yang pertama kalinya. Ada rasa balas dendam Yat kepada anak teknik, sehingga Yat selalu berbuat kejam kepada anak-anak teknik. อันนี้ของรอบที่แล้วครับนายงั้นผมลาครับนาย Perkataan dari bosnya tidak didengar sama sekali oleh Yat, di mana di jalan Yat bertemu dengan Ake dari sekolah BU yang sedang bersama dengan pacarnya. Yat mencoba untuk memprovokasi Ake, hingga membuat Ake marah dan mengeluarkan goloknya. Ia tidak takut sama sekali karena dirinya mempunyai senjata. Yat kembali ingin berbuat onar kepada anak sekolah teknik, namun untungnya Rock dan Kai datang. Rock juga menodongkan pistolnya kepada Yat. Perdebatan pun terjadi, di mana dari kejadian tersebut membuat Yat memendam emosi kepada Rock. โอเคสงสัยวันนี้กูไม่ใช่วันของกูอ่ะมีเหตุผลไปเด็กเฮียมึงแม่งแน่ว่ะ Konser musik rock pun diselenggarakan. Banyak anak teknik datang ke konser tersebut. Namun seperti yang sudah direncanakan, pasti akan ada tawuran di sana. Anak BU menganggap bahwa mereka akan tawuran dengan geng Kanok. Tetapi ternyata anak BU tidak bertemu dengan geng Kanok, sehingga mereka tawuran dengan anak sekolah teknik lain. Banyak yang tertangkap oleh polisi dari tawuran tersebut. Tak terkecuali anak-anak dari sekolah BU. Tetapi mereka semua dibebaskan. Mereka pun mulai berkumpul kembali di esok harinya. Hingga tiba-tiba tanpa sepengetahuan, anak-anak dari geng Kanok menyerang mereka secara mendadak. Persiapan, Ake dari geng BU harus mengalami kekalahan. Beng meminta seragam anak sekolah BU. Jika tidak diberikan, Ake akan ditebas kepalanya. Dan pada akhirnya Ake pun bersedia memberikan seragamnya kepada Beng dan mengakui kekalahannya. Beng memberikan seragam tersebut kepada Meng. Beng mengatakan bahwa mereka sudah berhasil membalaskan dendam Meng kepada anak geng BU. Namun nyatanya hal tersebut tidak membuat Meng senang, karena Meng tahu bukan anak BU yang menebasnya. Yang diinginkan Meng juga bukan rasa balas dendam, melainkan Meng ingin menginginkan tangannya bisa kembali. กูเปลี่ยนจะเอาคืน กูขอมือกูคืนได้ไหมว่าบาง กูขออยู่คนเดียวได้ไหมบาง Hal tersebut membuat Beng merasa menyesal karena mengajak tawuran Beng pada malam itu. Temannya mengatakan bahwa ini adalah resiko karena memang mereka lah yang memilih jalan menjadi anak sekolahan seperti itu. Hingga tiba-tiba pihak kepolisian datang karena ada yang melaporkan tentang penyerangan fisik dan perampokan. Beng bersedia mengakui tuduhan tersebut agar teman-temannya tidak ikut terseret. น้องชื่อบางใช่ไหม Kakaknya yang mengetahui berusaha untuk mencari uang demi bisa membebaskan Beng. Ia pun menggadaikan senjata peninggalan ayahnya. Ia meminta kepada Yat untuk membantunya menggadaikan pistol tersebut. Yat pun juga bersedia karena merasa kakaknya Beng selama ini baik kepadanya. Sedangkan di penjara, Beng merasa tidak nyaman karena para senior napi mengganggunya. Beng masih merasa sok jagoan dan tidak mengenal rasa takut. Tetapi akibat dari ketengilannya tersebut membuat Beng harus dikeroyok oleh para napi lainnya.
Meskipun Rock adalah anak orang kaya, tetapi nyatanya tidak membuatnya hidup bahagia, di mana orang tuanya selalu berantem di setiap hari mempermasalahkan tentang hutang bank. Hal itulah yang membuat Rock tersiksa. Bahkan orang tuanya juga saling menyalahkan karena menganggap telah gagal mendidik anak, di mana seharusnya anaknya menjadi pintar dan berteman dengan seorang bangsawan, tetapi justru menjadi anak layaknya preman. Berbeda dengan Ake yang hidupnya sederhana bersama dengan ibunya, di mana ibunya sangat sayang kepada Ake. Apapun yang terjadi, ibunya selalu mendukung Ake. Hal itulah yang membuat Ake selalu berpikir bahwa dirinya harus berhenti berkelahi karena tidak ingin membuat ibunya kepikiran tentang dirinya. Pada malam itu, Rock mendatangi Ake dan meminta maaf. Rock merasa bersalah atas kejadian perkelahian sebelumnya yang membuat pertunjukan konser hancur dan juga penyerangan dari geng Kanok. Tetapi Ake tidak mempermasalahkan hal tersebut. Ake juga mengatakan bahwa dirinya akan berhenti dari dunia tersebut dan akan mencoba magang kerja. Esok harinya, Beng telah dibebaskan berkat kakaknya yang menebusnya dengan uang. Namun ternyata hal tersebut tidak membuat Beng senang, karena Beng mengetahui bahwa kakaknya mendapatkan uang dengan menggadaikan pistol peninggalan ayah mereka. Pertengkaran pun terjadi. Kakaknya merasa bahwa Beng tidak pernah berterima kasih dengan kakaknya yang selalu berusaha mencari uang demi membiayai sekolah dan memberinya makan. Beng hanya peduli dengan pistolnya, tetapi tidak pernah peduli dengan usaha kakaknya untuk mencari uang selama ini. กูมีปัญญาแค่นี้แหละ แต่กูก็ทำเพื่อเรานี่ไอ้จอบที่มึงภูมิใจในเงินกูทั้งนั้น คือสิ่งเดียวที่พ่อทิ้งไว้ให้เรา มึงรู้บ้างเปล่า Hingga tiba-tiba Beng mendapatkan telepon dan mendapatkan kabar bahwa Meng mengundurkan diri dari sekolah. Beng pun bergegas pergi ke sekolah untuk menemui Meng. Meskipun udah hampir beberapa bulan mereka akan lulus, tetapi Meng tetap memilih untuk keluar dari sekolah. Meng pun mengungkapkan perasaannya, bahwa dirinya tidak pernah marah kepada Beng dan teman-temannya. Meng hanya merasa menyesal selama ini kerjaannya hanya berkelahi. Meng sudah berjanji kepada dirinya sendiri bahwa dirinya akan berhenti menjadi berandalan. Meng juga mengingatkan Beng sampai kapan Beng akan menjadi berandalan yang tidak punya masa depan. Omongan tersebut membuat Beng sangat tersentuh. Di saat pulang, Beng membawakan kakaknya makan. Beng sadar bahwa selama ini Beng tidak pernah memperdulikan kakaknya yang sudah membiayai hidupnya. Di sisi lain, bar telah berhasil dibangun oleh bosnya Iyad. Iyad diperintahkan untuk mengawasi bar tersebut. Bahkan geng sekolah BU juga sudah nongkrong di sana. Tidak hanya itu, geng Kanok juga mencoba nongkrong di tempat tersebut. Tetapi nyatanya dua geng tersebut tidak bisa akur, di mana mereka berkelahi tidak peduli siapa pemilik bar tersebut. Perkelahian itu membuat bosnya Iyad marah besar karena fasilitasnya banyak yang hancur. Saking marahnya ia memerintahkan mereka untuk lanjut berkelahi, dan jika tidak melakukannya maka mereka akan dibunuh. Kemudian ia memerintahkan Iyad untuk mengawasi mereka. Iyad akan menembak bagi siapa saja yang berhenti untuk berkelahi. Beng juga semakin kesal di saat dirinya mengetahui bahwa pistol yang diberikan bosnya kepada Iyad adalah pistol peninggalan ayahnya Beng. Di mana nyatanya memang Iyad menggadaikan pistol yang diberikan kakaknya kepada bosnya Iyad. Dan pada akhirnya perkelahian pun berlanjut. 10 วินาทีแล้วนั้นหนึ่ง Singkatnya, geng BU berhasil menang dan kabur dari tempat tersebut. Namun tiba-tiba kelompok Iyad mencegat mereka. Dua orang berhasil kabur, sedangkan Rock harus tertangkap oleh Iyad. Iyad sengaja menangkap Rock karena rasa balas dendamnya yang sebelumnya. Iyad juga ingin balas dendam karena Bang telah dikalahkan. Dengan jiwa kegilaannya, Iyad memukuli Rock dan mempilok badannya. Tidak hanya itu, Iyad juga menyayat tubuhnya Rock dengan cutter. Kemudian Rock dibuang di pinggir jalan sambil dikencingi oleh Iyad. Good night my friend. Rock pulang ke rumah dengan tubuh berdarah dan bau kencing. Rock ingin meminta maaf kepada ibunya atas kenakalannya. Tetapi waktunya sangat tidak tepat karena pada saat itu ibunya Rock sedang ada klien. Sehingga membuat ibunya Rock marah karena akan membuat kliennya kabur setelah melihat kondisi Rock seperti itu. Keadaan itu semakin membuat Rock sakit hati karena orang tuanya lebih memilih pelanggannya dibandingkan anaknya sendiri meskipun dalam kondisi kritis.
Di sisi lain, Yat memberikan hadiah tahun baru kepada kakeknya. Yat berjanji akan mengajak kakeknya untuk berlibur setelah tahun baru. Yat sangat menyayangi kakeknya. Ia akan melakukan apapun demi menyenangkan kakeknya. Saat di depan rumah, Yat tiba-tiba dihajar oleh Beng. Di mana Beng sudah mengetahui bahwa ternyata Yat lah yang telah menebas tangan temannya. Pertengkaran pun terjadi. Yat merasa tidak bersalah atas apa yang telah dilakukannya. Ternyata Yat adalah sahabat kecilnya Beng. Namun semua telah berubah ketika Beng mulai bersekolah teknik, sedangkan Yat tidak bisa bersekolah karena kakeknya yang lumpuh. Yat iri dengan kehidupan Beng yang bisa bersekolah teknik dan mempunyai banyak teman, sedangkan Yat tidak mempunyai pilihan hidup selain menjadi bandar narkoboy untuk menghidupi dirinya dan kakeknya. Yat sangat terpukul karena Beng dan orang-orang menganggap Yat seperti bajingan yang hidup untuk menjual narkoboy, tanpa semua orang tahu apa yang sedang dirasakan oleh Yat yang sebenarnya. Yat kemudian mengembalikan pistol peninggalan ayahnya Beng. Yat meminta Beng untuk menembak dirinya agar Beng puas, tetapi Beng tidak bisa melakukannya karena Yat adalah teman kecilnya. อย่าท้ากูนะยิงไอ้สัตว์กูบอกให้มึงหยุดไอ้สัตว์ยิงมึงกับกูจบกันไอ้สัตว์ มึงเห็นกับพ่อพี่มึงอะ Yat menangis dan mengadu kepada kakeknya karena tidak ada orang yang mengerti tentang hidupnya. หนูทำไงอะตาหนูเคยเอาตาหนูจะพาตาไปเที่ยวบางแสนนะ Namun tiba-tiba Yat ditembak dari belakang oleh Rock. Rock melampiaskan balas dendamnya dan nekat membunuh Yat di depan kakeknya. Kakeknya hanya bisa berusaha berjalan sambil menangis mendekati Rock yang sudah sekarat. Bang juga bergegas berlari karena mendengar tembakan. Dan pada akhirnya Yat pun meninggal di tempat. Kini kakeknya Yat dirawat oleh kakaknya Beng. Mereka sangat merasa kehilangan setelah kematian Yat. Dari semua kejadian ini, Beng merasa bersalah karena semua teman-teman dekatnya terkena dampaknya. Film ini mengajarkan untuk saling menghargai pertemanan. Jangan pernah merusak pertemanan dengan perbuatan yang salah dari diri kita sendiri. Hargailah pertemanan. จนต้องทุกข์ทนกันหนักขึ้นแล้วใครจะรู้เลิกดีเรามาลองกับฟ้าเรามาลองกับฟ้าเว้ยคือชีวิตที่แม่งเพื่อน